5 tanggal 5 September kita melanjutkan kajian pada duhur Masjid Nurul Islam yang masih berdiskusi dan berbicara, dan tema yang disampaikan oleh Ustadz Ridwan masih mengenai Sirah Nabawiyah. Mungkin untuk mempersingkat waktu, monggo Ustadz Ridwan untuk bisa dimulai kajiannya. Waktu dan tempat saya aturaken Ustadz Ridwan Hamidi. Monggo Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan di siang ini kembali kita bisa hadir, bisa sama-sama belajar. Dan alhamdulillah pada kesempatan di siang ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Tahdzibus Sirah Nabawiyah karya Imam Nawawi. Pada kesempatan ini kita coba melanjutkan kembali, tapi kita sebelum masuk ke bahasan berikutnya, kita akan coba untuk ringkaskan yang sudah kita bahas pada pertemuan pekan lalu. Dua paragraf yang kita bahas pada pertemuan yang lalu kita ulas secara singkat. Di sini Imam Nawawi rahimahullah mengatakan wa kana katsira dzikri. Nabi SAW itu banyak berzikir. Daimal fikri, senantiasa berfikir. Jullu dhahkihi tabassum. Mayoritas atau sebagian besar, kebanyakan tertawanya adalah cukup dengan tersenyum. Wa dhahika fi awqatin hatta badat nawajiduhu. Dan Nabi SAW juga pada beberapa kesempatan beliau tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Nah, kemudian wahil anyab, wa yuhibbut tiba, dan beliau suka dengan minyak wangi. Wa yakrahu rihal karihata, dan beliau tidak suka dengan bau yang tidak sedap. Wa yamzahu wa la yaqulu illa haqqa. Dan Nabi SAW juga biasa bercanda. Beliau biasa bercanda dengan orang, dengan para sahabat, tapi yang beliau ucapkan adalah kebenaran, tidak ada kebohongan. Wa yaqbalu 'udhral mu'tadziri ilaihi, dan beliau menerima uzur atau menerima alasan orang yang menyampaikan alasan atas kesalahannya kepada beliau. Orang bisa jadi keliru, salah, khilaf, lalu menyampaikan alasan kenapa melakukan hal tersebut. Wa kana kama wasafahullah ta'ala. Nabi SAW itu punya sifat seperti yang Allah telah jelaskan kepada kita sifatnya pada firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Berat terasa olehnya, oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, penderitaan kalian. Beliau sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untuk kalian. Beliau amat belas kasih dan sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Surat At-Taubah ayat 128. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT juga berfirman, wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Ini adalah potongan ayat dari surat At-Taubah ayat 103. Dan berdoalah kamu, maksudnya perintah kepada Nabi Muhammad SAW, berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kalian
ya maaf, sesungguhnya doamu, doa Nabi Muhammad SAW itu menjadi ketentraman bagi mereka, menjadi sakinah, jadi ketenangan bagi mereka. Selanjutnya, pada paragraf berikutnya, wa kanat mu'atabatuhu ta'ridon, dan celaan Nabi, kalau Nabi SAW mencela, itu umumnya dengan menggunakan sindiran. Seperti pada hadis Nabi SAW bersabda, ma balu unasin yashtarituna syuruton laisat fi kitabillah. Mengapa ada orang-orang mengemukakan syarat-syarat yang tidak ada dalam kitabullah? Mengapa mereka menetapkan atau menentukan syarat-syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah? Ini tidak menyebutkan namanya, padahal pelakunya jelas, tapi beliau tidak mau mengungkap seperti itu. Wa nahwi dzalika, dan yang semacam itu. Artinya Nabi SAW ketika menegur, beliau tidak dengan menegur menyebut namanya, tapi mengingatkan kekeliruannya supaya jadi pelajaran bagi yang bersangkutan, juga bagi yang lain, tanpa harus membuka aib yang bersangkutan. Kemudian wa nahwi dzalik, yang semacam itu, wa ya'murur rifqa wa yahutsu alaihi. Dan Nabi SAW memerintahkan, dan ini perintahnya kepada sahabat berarti perintah untuk kita semua, untuk bersikap dan menganjurkan lemah lembut. Beliau memerintahkan untuk bersikap lemah lembut dan menganjurkan kepada kita semua untuk bersikap lemah lembut. Wa yanha 'anil 'unfi, dan beliau melarang sahabat, melarang kita semua dari sikap kasar. Sikap kasar yang dilakukan oleh seseorang kepada siapapun, orang lain. Kemudian wa yahutsu 'alal afwi was-safhi, dan menganjurkan untuk bersikap bersikap dan berakhlak yang luhur, yaitu dengan cara memaafkan. Bersikap pemaaf, memberi ampun, memberi maaf kepada orang lain. Wa makarimil akhlak, dan akhlak yang mulia. Nah, kemudian wa yuhibbut tayammuna fi tuhurihi, dan Nabi SAW suka dengan tayammun. Tayammun artinya mendahulukan bagian yang kanan. Dalam hal apa? Fi tuhurihi, dalam bersucinya. Wa tana'ulihi, dan tana'ul itu artinya menggunakan alas kaki, pakai sendal, pakai sepatu, mendahulukan yang kanan. Jadi kalau bersuci, kalau berwudu, kanan dulu baru kiri. Demikian pula membersihkan organ tubuh yang lain, kaki kanan, kiri. Nah, kalau pakai sendal, pakai sepatu juga sama. Pakai kaos kaki, mendahulukan yang kanan, baru yang kiri. Wa tarajjulihi, dan ketika nyisir juga mendahulukan yang kanan dan baru kemudian kiri. Wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam segala hal. Wa kanat yaduhul yusra li khalaihi, sementara tangannya yang kiri digunakan untuk yang berhubungan dengan buang hajat. Jadi pada saat buang hajat, buang kotoran, istinja misalnya, nah beliau menggunakan tangan kirinya. Itu untuk istinjanya. Lalu wa maka namin adza, dan yang berhubungan dengan kotoran. Ketika membersihkan kotoran, tangan kiri yang digunakan. Lalu wa idza nama aw ittaja'a ala jambihil aymani mustaqbilal qiblati, dan kalau beliau tidur atau beliau berbaring, maka beliau posisi tidurnya itu dengan berada pada posisi tubuhnya yang miring ke sebelah kanan dan menghadap ke arah kiblat. Di sebelah kanan dan menghadap ke arah kiblat. Nah, kemudian
Itu kalau itu pembahasan pada pertemuan yang lalu, maka kita sekarang masuk ke bahasan berikutnya di paragraf berikutnya di hari ini. Wa kana majlisuhu majlisa hilmin wa hayain. Dan majelisnya, majelis Nabi SAW, majelis di mana beliau berkumpul, bertemu dengan para sahabat, para masyarakat pada saat itu, adalah majelis yang penuh dengan kelemah lembutan dan juga menjaga sifat malu. Sifat malu, sehingga ada hal-hal yang ada hal-hal yang dianggap tidak pantas, maka dihindari dilakukan di majelis tersebut. Orang kalau punya rasa malu, dia akan menjaga sikapnya. Dia tidak akan berbuat atau bertingkah seenaknya. Sekarang kalau kita misalnya duduk itu kan selama tidak ada posisi yang dilarang, boleh-boleh saja kan, gitu. Dan kalau kita mau duduk, ya duduk seperti apapun, pada dasarnya asalnya boleh. Tetapi kalau kita berada di sebuah majelis tertentu, di forum tertentu, kita akan menjaga kalau kita punya rasa malu. Kita tidak mungkin melakukan, atau tidak mungkin misalnya pada saat kita sedang berada di majelis, kita berada di hadapan orang-orang yang terhormat, lalu posisi kita pada saat duduk, pada saat kita berada di majelis, tidak mungkin melakukan gerakan baik itu dengan tangan kita, dengan kepala, atau dengan tubuh kita, dan posisi-posisi yang tidak layak. Kenapa? Karena ada sifat malu. Kita artinya malu melakukan hal tersebut di depan orang lain. Melakukan sesuatu yang tidak layak dilakukan di majelis tersebut. Yang, sekali lagi, kalau itu dilihat pada hukum asalnya bisa jadi mubah. Ya, bisa jadi mubah. Artinya sekarang misalnya, kalau dalam majelis seperti ini, kalau kita berada pada posisi misalnya sebagai pembicara, sebagai MC, moderator, dan semacamnya, kan tidak mungkin lalu kita pakai pakaian asal-asalan, pakai songkok, peci sembarangan. Artinya nggak pakai peci atau pakai peci, ada yang layak dilakukan di majelis seperti ini. Nah, kemudian pakai baju. Kalau baju seperti ini, kalau kita sedang dalam kondisi di rumah bersama keluarga, seandainya saya melepas kancing yang paling atas ini, kemudian bahkan kalau perlu kancing yang kedua yang di bawah ini juga dilepas, hukum asalnya mubah, boleh-boleh aja. Tapi apakah pantas dilakukan di majelis yang terhormat? Ada orang-orang yang kita hormati, sehingga hal tersebut tidak layak kita lakukan karena apa? Karena tadi sifat malu. Pakaian, gerakan, ucapan, kita jaga karena ini merupakan sifat yang layak untuk dibawa, yaitu sifat malu. Dibawa kemana? Ke majelis-majelis kita. Nah, itu sekedar untuk bisa mendapatkan gambaran bagaimana majelis yang diisi dengan sifat malu. Kemudian berikutnya, wa amanatin, dan amanah. Ya, amanah. Ketika kita mendapatkan amanah tertentu, atau kita berada dan bertugas pada tugas tertentu, kita tunaikan dengan penuh amanah. Kalau kita sebagai, misalnya yang sederhana, kalau kita sebagai MC atau sebagai pemateri, tentu ada kata-kata yang kita jaga pada saat kita menyampaikan, dan kemudian kita melakukan sesuai dengan fungsi dan peran yang bisa kita lakukan sesuai dengan posisi kita. Kalau kita sebagai peserta, maka ada yang kita jaga. Sebagai pemateri, ada yang kita lakukan dan kita jaga. Karena memang amanah. Demikian pula sebagai MC atau moderator, dan fungsi-fungsi yang lain. Kalau kita di majelis yang modelnya offline, ada yang bertugas bagian sound system misalnya. Ada yang bertugas untuk menyiapkan meja, menyiapkan kursi, menyiapkan ini dan itu. Ini bentuk dari kita menjaga majelis tersebut. Agar majelis ini betul-betul terjaga. Dan ini amanah.
Itu yang dimaksudkan dengan sifat amanah dari majelis tersebut. Kemudian lanjutannya di situ disebutkan, setelah disebutkan bahwa majelisnya amanah, ada kata berikutnya wasian. Sian itu artinya menjaga diri. Menjaga diri maksudnya pada saat kita menjalankan majelis, menjalankan sebuah aktivitas, berada di majelis, kita juga menjaga diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Sesuai dengan yang kita bisa lakukan dan sesuai dengan kapasitas kita. Dan itu kita bawa dari sejak awal majelis sampai dengan akhir majelis. Ditambah berikutnya wasobrin wasakinatin. Dan dilakukan dengan penuh kesabaran dan tenang. Yang namanya majelis di mana kita berada, kita berusaha sebisa mungkin untuk menjaga. Ya, menjaga agar jangan sampai rasa bosan, rasa capek kita, di mana kita punya kemampuan untuk menahan diri dan bersabar, jangan sampai rasa bosan itu kita munculkan. Sebab bisa jadi merusak suasana. Misalnya begini, kalau sekarang majelisnya, seandainya majelisnya, ini biar mudah mengilustrasikannya, kalau kita berada dalam sebuah majelis di mana kita sebagai peserta, majelisnya offline. Kalau online begini kan, dengan matikan kamera, kita nggak tahu aktivitas yang dilakukan oleh peserta. Tapi kalau di majelis yang majelisnya offline, kita bisa melihat bagaimana kesabaran orang untuk hadir di majelis seperti itu, mengikuti dari awal sampai akhir. Ada hal-hal yang kita jaga. Apakah pantas ketika kita berada di majelis seperti itu, pemateri sedang menyampaikan materi, lalu kemudian kita pegang HP, kemudian dengan posisi santainya kita membuka HP, dan kalau perlu bahkan membuka hal-hal yang tidak pantas untuk dibuka di majelis itu. Misalnya kita menjawab WA, kemudian update status, kemudian merespon di media sosial, meskipun cuma ngasih tanda jempol, kemudian komentar ini itu, ada yang tidak pantas. Kalau sudah selesai majelisnya, kita bisa melakukan itu. Artinya kalau kita merespon di grup misalnya, dengan memberikan respon tertentu, kita ngasih jempol, itu pantas dan layak. Tapi di hadapan kita ada seseorang yang sedang berbicara, dan kita memberikan perhatian, dan kita bersabar. Sambil juga tetap sakinah tadi, tenang. Sebab ketika kita mengikuti majelis, lalu posisi duduk kita sudah mulai terasa bosan, capek, kemudian kita kadang-kadang mengalihkan kebosanan dengan membuka HP, lalu kita sibuk dengan HP kita, artinya kita sudah mulai tidak menjalankan apa yang harus ditunaikan dalam amanah. Apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi terkait majelis Rasulullah SAW ini menjadi qudwah bagi kita, menjadi teladan bagi kita. Gimana kita belajar agar amanah majelis itu, atau apa yang harus dilakukan di majelis itu, kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi penuh dengan kelemah lembutan, ada rasa malu, amanah, menjaga diri, sabar, termasuk tenang. Sehingga apa? Wala turfa'u fihil aswat. Sehingga tidak ada suara yang ditinggikan. Tidak ada suara yang ditinggikan. Jangankan mengeraskan suara. Bersuara saja yang pelan. Bersuara yang pelan saja itu bisa jadi mengganggu suasana yang ada. Bayangkan seandainya kalau kita mengikuti sebuah majelis, lalu di tengah-tengah majelis ada di antara kita yang bisik-bisik ke sampingnya. Bisik-bisik lalu ngobrol-ngobrol dengan sampingnya, meskipun yang diobrolkan bukan sesuatu yang diharamkan. Obrolnya mubah. Tapi suasana seperti ini, lalu yang lain juga ngobrol lagi, kita bisa bayangkan kalau seandainya ngobrol itu bukan cuma 1-2, dan itu berlangsung beberapa kali dalam majelis. Berlangsung beberapa kali. Beda dengan kalau begini, kalau seandainya pemateri minta respon, lalu kita bicara, itu memang pada tempatnya.
Tapi kalau tidak menuntut bicara, pemateri sedang bicara, apalagi ketika misalnya begini, pemateri sedang menyampaikan materi, dan materi disampaikan dengan penuh semangat, kesungguhan, lalu tiba-tiba ada di antara yang hadir ini berbisik-bisik. Setelah berbisik-bisik, kemudian ketawa, dan pandangan matanya tertuju kepada pemateri. Kira-kira apa rasanya yang ada di benak materi ketika melihat suasana? Melihat suasana, ada orang yang bisik-bisik, lalu tersenyum atau ketawa dan melihat diri. Maka yang ada di benaknya, dia berpikir, jangan-jangan ini orang membicarakan saya. Apa yang salah dengan saya? Ya, apa yang salah dengan saya ini, yang saya lakukan ini? Ketika saya menyampaikan materi, kok di situ bisik-bisik, terus ketawa. Atau bisik-bisik tersenyum. Apalagi yang senyum dua-duanya. Bisa jadi membicarakan. Padahal mungkin ngobrol yang lain. Nah, itu dengan suara pelan saja sudah tidak pantas. Apalagi kalau dilakukan dengan suara keras. Artinya suaranya dinaikkan. Kan tadi turfa'u fihil aswat. Jadi dinaikkan suaranya. Berarti volumenya dinaikkan. Kalau tadi volumenya baru cuma 3, 4, sekarang dinaikkan ke 6, 7, lebih tinggi lagi suara. Nah, ini lumayan mengganggu. Dan yang mengganggu bisa jadi suasana yang ada mengganggu pembicara, termasuk mengganggu kanan kiri, termasuk yang di belakang. Karena kita akan terganggu dengan orang yang ketika kita berada di soft kedua misalnya, atau soft ketiga, kita menyimak pemateri dan fokus ke depan, kita memperhatikan ke depan, tapi di depan kita ngobrol. Apalagi kalau yang ngobrol bukan cuma 2 orang, ada 2 orang berikutnya yang ngobrol lagi. Kita yang di belakang terganggu. Ini ngobrol lagi, meskipun suaranya pelan. Dan kalau perlu sangat pelan, karena bisik-bisik. Itu sudah mengganggu. Apalagi ngobrolnya sampai terdengar oleh kita. Dan tentu akan lebih parah lagi kalau sudah ngobrolnya dengan suara yang agak pelan, lalu mengomentari yang disampaikan oleh pemateri dengan komentar negatif. Rusak semua yang ada. Bisa jadi terganggu, yang di belakang terganggu, karena apa? Yang semula tidak berpikir ke situ malah jadi kepikiran. Gara-gara mendengar kalimat yang disampaikan. Karena terdengar sampai ke belakang. Nah, ini majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi teladan bagi kita semua, agar jangan sampai ini terjadi di majelis-majelis kita. Berikutnya di sini disebutkan wala tu'abbanu fihil hurumu ay la tudkaru fihi an-nisa. Nah, ini supaya jelas apa maksudnya, kita coba lihat di catatan kakinya. Di catatan kaki nomor 116. Ay mimma la hajata li dzikrihinna fihi. Wala tuzkaru mahasinuhunna wa awsafuhunna wa ma yusabbibul fitnata bihinna awir raghbati aniz zaujah. Nah, di majelisnya juga tidak, ya, ini kembali ke atas. Jadi di sini wala tu'abbanu fihil hurum ay la tuzkaru fihin nisa. Jadi di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak membicarakan tentang perempuan. Tidak membicarakan tentang perempuan, yang kemudian dikasih penjelasan di bawahnya. Penjelasannya kita coba terjemahkan juga pada catatan kaki nomor 116. Mimma la hajata li dzikrihinna fihi. Artinya membicarakan perempuan yang tidak diperlukan. Beda dengan kalau kita misalnya begini, kita bicara tentang fikih. Fikih apa? Fikih toharoh. Lalu membicarakan tentang
Karena pembahasannya tentang toharoh, lalu berkembang pembahasannya juga tentang hal yang berhubungan dengan kaum wanita. Ada yang namanya haid, ada yang namanya nifas, ada yang namanya istihadah. Nah, itu berhubungan dengan kaum wanita. Itu diperlukan karena memang pembahasannya tentang toharoh dan pembahasannya berkembang ke bahasan tersebut karena berkaitan. Itu diperlukan. Tapi kalau membicarakan perempuan untuk sesuatu yang tidak diperlukan, lalu untuk apa kita membicarakan itu? Ya, untuk apa membicarakan tentang perempuan di situ? Kemudian walatul karumah hasinuhunna wa awsafuhunna kama yusabbibul fitnata bihinna. Dan juga tidak disebutkan keindahan, keelokan, kecantikan yang bisa menyebabkan fitnah tergoda dengan wanita. Jadi kita sedang membicarakan tentang, misalnya kita sedang membicarakan tentang bagaimana kegiatan di kantor, kegiatan di sebuah lembaga pendidikan. Bicarakan kegiatan seperti itu biasa saja. Kemudian kalau di sekolah misalnya ada ustadz, ada guru laki-laki, guru perempuan, lalu kemudian atau di perguruan tinggi dan yang lainnya, ketika itu dibicarakan sesuai dengan porsinya, satu hal yang biasa saja. Tapi tentu akan menjadi satu hal yang menyebabkan orang tergoda, orang terfitnah dengan itu. Bahkan di sini sampai sebutkan awir-raghbati aniz-zaujat, bahkan bisa menimbulkan sampai tertarik pada wanita lain dan tidak suka pada atau berkurang ketertarikan pada istrinya sendiri. Ketika membicarakan tentang kecantikan, keelokan seorang wanita. Padahal temanya asalnya tidak berhubungan dengan itu. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kaum wanita. Tidak ada hubungannya dengan kaum wanita di majelis tersebut dan di bahasan tersebut. Membahas khusus tentang wanita pun di majelis-majelis tertentu sama juga dengan yang laki-laki. Ya, kalau di majelisnya para muslimah, para kaum wanita, ini juga dibicarakan sesuai dengan porsinya. Kalau diperlukan. Kalau lalu membicarakan di majelis sama juga, kalau itu tadi di majelisnya Rasul SAW, situ laki-laki, para sahabat, lalu membicarakan tentang seorang wanita yang cantik, cantik jelita, kemudian indah parasnya, lalu diceritakan tentang keelokannya dan seterusnya, tentu yang mendengar akan terganggu. Yang mendengar bisa membayangkan sesuatu yang susah untuk bisa dengan sangat mudah langsung dihilangkan, karena dia bisa membayangkan hal-hal yang tidak pantas. Maka majelis-majelis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghindari hal-hal seperti itu, menghindari membicarakan yang berhubungan dengan wanita, sementara itu tidak diperlukan. Ya, tidak diperlukan untuk membicarakan itu, karena memang tidak ada hubungannya. Apalagi sekali lagi membicarakan tentang kecantikan, keelokan, kemudian warna kulitnya, dan seterusnya, ini bisa sangat mengganggu. Artinya sangat mengganggu suasana yang dirasakan oleh orang-orang yang hadir di majelis. Tambah lagi kalau seandainya yang hadir di situ juga ada orang-orang yang sudah belum menikah, gejolak syahwatnya juga sangat tinggi, dan yang ada di benaknya cuma berhubungan dengan hal-hal yang tidak pantas dibicarakan di majelis-majelis seperti itu. Kalau mau dibicarakan dalam forum yang sangat terbatas, pada tema yang sangat terbatas, pesertanya juga terbatas, itu bisa jadi ada pertimbangan tertentu itu dibicarakan. Nah, jadi ini yang berkaitan dengan majelisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hindari membicarakan seperti itu. Kalau misalnya disederhanakan, kalau di majelisnya yang ikhwan, di majelisnya laki-laki, di majelisnya bapak-bapak, jangan sampai membicarakan
membicarakan ibu-ibu, membicarakan perempuan yang akhirnya menyebabkan gejolak syahwat itu kemudian teraduk-aduk, lalu kemudian suasananya menjadi kepikiran dan berpikir macam-macam sampai akhirnya hal-hal yang tidak pantas muncul. Sebaliknya juga demikian. Di majelisnya ibu-ibu, majelisnya perempuan, sampai membicarakan laki-laki. Entah itu belum nikah, sudah nikah, bicarakan tentang gantengnya, warna kulitnya, parasnya, postur tubuhnya, tinggi badannya, dan akhirnya menimbulkan dorongan syahwat yang muncul gara-gara membayangkan. Hanya membayangkan betapa gantengnya. Nah, ini majelis-majelis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kondisi majelis Rasulullah SAW. Berikutnya, yatafadhalun fihi bittaqwa. Kemudian, lanjutannya ini, para sahabat radhiyallahu anhum dalam majelis-majelis mereka itu, mereka melihat bahwa kelebihan satu dengan yang lainnya itu diukur dengan ketakwaan. Dan mereka punya kelebihan satu dengan yang lainnya, standarnya adalah takwa. Bisa jadi ada orang yang secara fisik, parasnya, tubuhnya, warna kulitnya, posturnya, tidak lebih baik daripada yang lain secara lahiriah. Tapi dari sisi ketakwaan, bisa melampaui jauh. Bisa jadi ada sebagian kita ini, kalau mau dilihat secara fisiknya, mungkin lebih baik daripada beberapa sahabat. Person-person. Ada Julaibib, mungkin ada Bilal. Ada mungkin secara fisik, orang-orang sekarang lebih, entah itu lebih ganteng, postur tubuhnya lebih menarik, lebih bagus. Tetapi karena majelisnya Rasulullah SAW itu mengukur dengan ketakwaan, ya sudah jelas. Itu semua lewat dan nggak ada apa-apanya. Karena ukurannya apa? Ketakwaan. Karena ukurannya ketakwaan. Karena ukurannya ketakwaan, maka apa? Maka yang dijadikan acuan adalah apakah seorang itu berada pada tingkatan ketakwaan yang tinggi atau tidak. Postur tubuhnya tinggi, pendek, gemuk, kurus, dan yang lainnya, itu lumrah terjadi pada manusia dari sejak dulu sampai sekarang. Dan sampai kiamat, ya ada orang begitu terus. Artinya ada orang tinggi, ada orang pendek. Ada orang gemuk, ada orang kurus. Ada orang ini dan itu. Kalau cuma itu dari dulu, perbedaan itu ada. Tapi ukurannya bukan itu. Ukurannya adalah ketakwaan. Nah, bagaimana majelis-majelis kita juga menghargai seseorang dengan ukuran ketakwaan. Karena beliau ini qiyamul lailnya, puasa sunnahnya, menjaga lisannya, dan itu yang menjadikan ukuran. Sehingga kita mengapresiasi seseorang itu karena ketakwaan. Tentu hakikat ketakwaan di sisi Allah SWT. Kita tidak bisa memvonis bahwa seorang ini jelas bertakwa di sisi Allah SWT. Enggak. Tapi kita hanya melihat yang nampak secara lahiriah. Di sisi Allah SWT, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Tapi kita boleh menilai seseorang dengan yang nampak. Secara lahiriah kita boleh menilai orang. Saya menilai seseorang dan kita menganggap seseorang ini kita anggap baik. Dari apa? Kesehariannya. Selama ini kita kenal, beliau kalau sudah sholat 5 waktu, berusaha untuk tepat waktu. Beliau kalau sudah selesai sholat, berzikir. Kemudian beliau mengerjakan sholat sunnah ba'diyah. Sementara kita ini kadang sholat, kadang enggak. Maksudnya kadang sholat sunnah, dan kadang enggak sholat sunnah. Sholat sunnah ba'diyah itu ada dan kadang dikerjakan, kadang tidak dikerjakan. Zikir juga kadang zikir, kadang enggak zikir. Sementara beliau ini berusaha untuk terus jaga. Tambah lagi menjaga lisannya, sementara kita ini orang yang lisannya sering tidak terjaga. Tambah lagi berikutnya, nah, kita akhirnya mengapresiasi orang-orang seperti itu. Orang-orang yang menjaga dirinya dan lalu berada pada tingkatan ketakwaan di level tertentu. Kemudian wa yatawadhauna wa yuwaqqarul kibar. Yatawadhaun artinya mereka saling tawadhu satu dengan yang lainnya. Bukan suasana takabur, bukan suasana sombong, angkuh, ujub, merasa besar, merasa hebat, merasa kuat, merasa berkuasa,
Bukan itu yang muncul, tapi apa? Rendah hati. Meskipun mereka punya kelebihan. Kita tahu Abu Bakar itu punya kelebihan banyak sekali. Tapi apakah Abu Bakar pernah kita dapati petantang petenteng, merasa sok jago, merasa sok hebat, merasa termasuk ketika beliau jadi khalifah. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini 4 khulafaur rasyidin semuanya orang-orang hebat. Yang kalau seandainya kita bicara tentang petantang petenteng, seharusnya beliau-beliau lebih pantas untuk petantang petenteng. Karena memang hebat. Kan kalau orang petantang petenteng dan betul-betul hebat, itu kan pantas. Artinya mau jago apa? Mau jago kelahi, Ali bin Abi Thalib, kita tahu berapa kali dalam medan pertempuran, termasuk di Perang Ahzab, kan kemampuannya luar biasa. Kalau layak petantang petenteng, beliau layak, tapi beliau tidak melakukan itu. Artinya kalau orang layak terus kemudian melakukan itu saja dianggap tidak pantas. Apalagi petantang petenteng yang sebetulnya tidak sebetulnya betul-betul hebat. Maka seperti pernah kita sampaikan, kita ini kalau kita lihat orang sombong, jangankan masyarakat umum, orang yang sombong saja nggak suka ketemu orang yang sombong. Apalagi orang yang nggak sombong. Dia nggak suka. Artinya orang sombong itu, kalau ketemu ada orang yang sombong di hadapannya, dia nggak suka. Kalau dia sendiri sombong, dia sendiri angkuh. Apalagi orang yang selama ini berusaha untuk menjaga supaya tidak sombong. Ketemu orang sombong lebih nggak suka lagi. Nah, ini namanya tawadhu. Lalu wa yuwaqqarul kibar. Dan di majelisnya, kemudian di mana para sahabat radhiyallahu anhum hidup saat itu, orang yang lebih tua itu dihormati. Sekaligus juga kebalikannya, wa yurhamus shighar, dan yang muda, yang kecil itu disayangi. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Wa yu'thirunal muhtaj, dan mereka mendahulukan orang-orang yang membutuhkan. Ada yang membutuhkan, ada yang punya hajat, didahulukan. Wa yahfadunal gharib, dan mereka orang-orang yang menjaga orang asing. Maksudnya orang-orang yang jauh dari keluarganya, ketika bertamu ya dihormati, dilayani. Karena apa? Karena bisa jadi mereka kesulitan, mereka kadang-kadang merasa asing, maka kita coba untuk menghiburnya, kemudian juga membantu yang bisa kita bantu sehingga mereka tidak merasa kesepian atau merasa jauh dari keluarganya. Kemudian wa yukhrijuna adillatan alal khair, menunjukkan tanda-tanda kebaikan. Nah, ini majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang menjadi kelebihan yang ada pada generasi sahabat radhiyallahu anhum. Mereka menjaga hal-hal seperti ini, dan ini mudah-mudahan menjadi kedua bagi kita semua. Demikian pesan yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.